Halo, assalamualaikum rekan-rekan power semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini kita membahas tentang open mainnet dan enclosed mainnet ya. Di sini hari ini beberapa saat ini begitu bergemuruh berita tentang open mainnet dan kapan akan dilaksanakan open mainnet yang sampai saat ini masih belum diluncurkan oleh core team seperti itu. Tapi hari ini kita coba mengupas ya pengertian juga bagaimana sebenarnya open mainnet itu, terus sistemnya seperti apa. Langsung kita menuju ke Twitternya Picor Team ini ya. Jadi di sini kalau Twitternya Picor Team yang asli itu ada centang birunya di sini ya. Ya, di situ ada centang birunya, berarti ini betul Twitter asli dari P Network atau dari Picor Team seperti itu. Langsung kita kupas masalah open mainnet ini, bagaimana mekanismenya. Jadi langsung kita bahas bersama ya. Ada banyak keuntungan memiliki periode tertutup menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh. Jadi ada banyak keuntungan yang dimiliki ketika periode menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh. Jadi intinya ketika enclosed mainnet itu dilaksanakan sukses, nah untuk menuju ke mainnet terbuka itu lebih sempurna seperti itu. Langsung kita menuju ke white papernya ya. Kita baca-baca di white papernya P Network. Di situ bagaimana mekanismenya. Jadi supaya lebih jelas, tidak terjadi kesalahpahaman informasi di sini, bagaimana mekanisme open mainnet yang sebenarnya seperti itu. Kita coba buka bersama ya. P Network ya. Coba kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Pengertiannya kita bahas-bahas, barangkali bisa menambah wawasan kita biar tidak mumet ya, biar tidak bertanya terus kapan open mainnet seperti itu. White paper P model token P, mekanisme penambangan dan peta jalan. Pada 28 Desember 2021, jaringan P meluncurkan enclosed mainnet bersama dengan bab baru dari kertas putih P yang diperbarui yang mencakup model token P. Mekanisme penambangan dan peta jalan bab-bab ini dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode enclosed mainnet. Jadi seperti itu ya. Jadi enclosed mainnet itu dimulai tanggal 28 Desember tahun 2021. Jadi seperti itu. Terus langsung kita ke scroll aja ke atas ya. Kita kupas tentang perbedaan enclosed mainnet dan open mainnet, terus sistemnya bagaimana. Jadi kita di sini biar tidak terjadi salah pengertian, jadi lebih jelas kita baca di white papernya. Kita pembatasan dalam jaringan tertutup sementara transaksi antara aplikasi Pi dan Pioneer dan transaksi Pioneer to Pioneer diperbolehkan dalam jaringan Pi. Enclosed Network akan memberlakukan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan ini pada tahap ini membantu menegakkan sifat tertutup dari jaringan. Tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau bursa kripto. Mainnet hanya dapat diakses melalui Pi Wallet dan aplikasi Pi di Pi Browser. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet, tapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada node tim inti di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Enclosed Network akan mendukung pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian, transaksi Pioneer to Pioneer dimungkinkan melalui Pi Wallet karena Pioneer KYC akan dapat menggunakan Pi
wallet untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi in Pi di Pi browser yang akan mengakses mainnet melalui Pi app SDK dan Pi blockchain API. Selama periode jaringan tertutup, aplikasi di Pi browser hanya dapat menggunakan API blockchain Pi yang masuk daftar putih oleh Variable untuk berinteraksi dengan mainnet. Penggunaan transaksi Pioneer to Pioneer, Pioneer to APP, dan APP to Pioneer berikut akan diizinkan. Pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi. Transfer Pi antara perintis untuk barang dan jasa. Penggunaan berikut akan dilarang. Pertukaran Pi untuk mata uang fiat. Pertukaran Pi untuk mata uang kripto lainnya. Transfer untuk Pi untuk jaminan fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang. Kami akan menegakkan batasan di atas dengan menambahkan variable ke mainnet dan dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode sementara ini. Node memastikan akan terus berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup. Kami akan terus menerapkan antarmuka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk periode jaringan terbuka di mana node komunitas akan dapat berjalan di mainnet. Pembatasan jaringan akan tetap tertutup, akan dilonggarkan saat mencapai periode berikutnya jaringan terbuka. Itu sistem dari enclosed mainnet ya, atau jaringan mainnet tertutup. Jadi seperti itu sistemnya rekan-rekan ya. Untuk kita bahas tentang open mainnet atau jaringan terbuka, bagaimana sistemnya. Periode jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022, hari Pi atau 28 Juni 2022 atau setelahnya. Jadi yang perlu digarisbawahi setelahnya ya, di setelahnya 14 Maret atau setelahnya 28 Juni itu belum ada patokan tanggal atau bulan tahun kapan open mainnet dilaksanakan rekan-rekan yang perlu digarisbawahi. Bisa juga akhir tahun atau awal tahun 2023 atau tanggal-tanggal yang belum, bukan yang mungkin di luar dugaan kita nanti munculnya tidak bisa diprediksi ya. Jadi seperti itu. Periode open mainnet atau periode open network berarti bahwa firewall pada periode enclosed network akan dihapus atau periode enclosed mainnet akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal atau apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Jadi semua yang di sistem enclosed mainnet atau sistem jaringan tertutup, jaringan open mainnet, jaringan mainnet tertutup yang di atas sistemnya akan dihapus seperti itu, akan diganti dengan jaringan terbuka atau jaringan open mainnet seperti itu. Panggilan API tidak akan di firewall dan Pioneer akan dapat menjalankan Pinode dan layanan API mereka sendiri. Pioneer akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya, node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Jadi Pioneer mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bertransaksi di periode jaringan terbuka atau periode jaringan mainnet terbuka ini ya rekan-rekan ya. Jadi perbedaannya kalau di jaringan tertutup kita ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, tapi ketika open mainnet diluncurkan atau mainnet terbuka disahkan oleh core team, kita diberikan kebebasan bertransaksi atau berkonektivitas dengan blockchain lain. Jadi boleh berhubungan dengan blockchain lain. Jadi sementara ini untuk di era enclosed mainnet tidak boleh ya, seperti itu. Jadi kebebasannya kita dapat setelah mainnet terbuka diluncurkan oleh core team. Jadi inilah perbedaannya ya, perbedaan enclosed mainnet dan open mainnet. Seperti perbedaannya seperti itu jelas sekali. Ada batasan di enclosed mainnet dan tidak ada batasan di mainnet terbuka atau di open mainnet seperti itu. Terus untuk tanggal kapan mainnet terbuka akan diluncurkan, akan dilaunchingkan oleh core team, yang perlu kita garis bawahi di sini memang ada tulisan di sini periode ini atau periode open mainnet dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022 atau hari Pi 28 Juni 2022 atau setelahnya lah. Atau setelahnya ini yang perlu kita garis bawahi kapan, ini masih belum ditentukan oleh core team ya. Sampai saat ini core team masih belum memberikan konfirmasinya atau statementnya belum ada untuk kita semua. Kita tunggu kapan akan dilaksanakan open mainnet atau mainnet terbuka
yang kita tunggu-tunggu. Jadi seperti itu informasinya rekan-rekan ya. Jangan salah persepsi, jangan kita memprediksi yang mungkin membuat kita bingung sendiri. Jadi kita tunggu saja informasi yang valid dari core team, karena di white papernya ini, buku kertas putihnya atau buku putihnya ini sudah jelas dijelaskan di sini. Pertama, perbedaan yang closed minded dan open minded, terus kapan dilaksanakan minded terbuka, setelah tanggal sekian dan setelah tanggal sekian. Nah, setelah tanggal sekian ini kita tunggu kapan. Setelah ini kita tinggal menunggu kapan akan diturunkan tanggal itu untuk kita. Jadi kita sabar dulu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita dan kita tidak berpikir kemana-mana atau kesana kesini yang membingungkan kita. Kita terfokus saja ke klik petir setiap hari. Mudah-mudahan barokah, berkah buat kita dalam kita mengikuti proses perjalanan Pi Network menuju ke arah mainnet terbuka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.